أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم اجزِ عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia yang tiada terhingga, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dan dakwah, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam berlimpah curah kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap jenak-jenak kehidupan kita, bahkan seluruh kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, dari yang namanya noda. Karenanya Rasulullah SAW memberikan trik dan cara untuk menghapus dosa. Bahkan kita pun berharap semoga Allah mengangkat derajat kemuliaan hidup kita di dunia, terlebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyelamatkan kita dari keterpurukan dunia, bahkan keterpurukan kita di akhirat. Dengan demikian, di kesempatan yang berbahagia ini ada pesan Rasulullah SAW, hadithun min ahadith Rasulullah SAW an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, hadis dari Anas bin Malik, Thalathun kafaratun wa thalathun darajatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun. Rasulullah bersabda, ada 3 penggugur dosa dan 3 pengangkat derajat kemuliaan dan 3 penyelamat dirinya di hadapan Allah kelak di hari kiamat dan 3 penghancur dirinya. Fasalatu kafaratun, adapun 3 penggugur dosa itu, yang pertama kata Rasulullah, isbabul wudu fis-sabr, menyempurnakan wudu fis-sabr ay fi waqtil bard, menyempurnakan wudu, berwudu dalam suasana dingin. Di dalam hadis yang lainnya, isbabul wudu fil makarih, berwudu dalam suasana kita membencinya. Melihat hadis ini, ulama menambahkan bahwa wudu syariat Islam yang bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk beberapa kegiatan aktivitas yang lainnya. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan, apabila seseorang mendatangi tempat tidurnya, fa'asbaqal wudu al-sholati, ia menyempurnakan wudu seperti wudu hendak sholatnya, lalu ia berdoa-doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur apa? Sudah nih sholat apa itu? Allahumma barik lana. Kemudian dia
berdoa sebelum tidurnya, Allahumma inni aslamtu nafsi ila akhir. Dan ada yang sederhana, bismika Allahumma akhir bismika kamu. Kemudian famatatil lailah mata al fitrah. Jikalau dia mati malam hari itu berarti matinya dalam fitrah. Dia menjaga. Maka itu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui banyaknya dosa yang kita miliki, Rasulullah memberikan cara-cara yang sangat baik agar kita mampu menggugurkan dosa-dosa kita sendiri, yaitu dengan berwudu. Sebelum berangkat ke kantor berwudu, mendatangi istri pun berwudu. Ini subhanallah. Ya, isbal wudu bis-salat. Kemudian yang kedua, salatu kafaratu sebagai penggugur dosa pula, kata Rasulullah SAW. Intizar salat ba'da salat, menunggu datangnya waktu salat. Menunggu datangnya salat menjadi sebuah cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang prajurit menunggu perintah dari komandannya. Seperti halnya seorang pembantu yang menunggu perintah majikannya. Dan itu majikan ini amat sangat cinta dengan pembantu seperti ini. Seorang hamba yang sudah siap sedia, prepare, mempersiapkan dirinya untuk menyembah Allah. Dia menunggu datangnya waktu salat, disitulah dosa-dosa orang intizar salat ba'da salat. Jam 6 yang masuk perangkat azan maghrib. Jam 6 pas kita sudah di masjid. Maghrib ke isya, karena tadi jam 5 sudah makan, sudah tidak usah makan lagi. Dari maghrib ke isya, menunggu datangnya waktu sholat sambil tilawah, baca Al-Quran atau mendengar tausiah atau taklim yang lainnya. Maka waktu tersebut menjadi penggugur dosa. Subhanallah. Apalagi dari isya ke subuh. Wah, Masya Allah. Luar biasa, kontok itu dosa-dosa semua. Menunggu datangnya waktu sholat intizar sholat ba'da sholat. Kemudian yang ketiga sebagai penggugur dosa adalah naqrul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki ke jamaah, ke majlis-majlis. Riwayat ini mungkin secara umum bagi jemaah, bagi akhwat itu ke majlis ilmi. Namun bagi ikhwan, bagi pria, bagi laki-laki itu adalah ke masjid. Karena di dalam riwayat yang lainnya adalah naqrul aqdam ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Sejenak kita merenung mengapa Rasulullah mengatakan itu sebagai penggugur dosa. Karena ini berkaitan dengan keimanan, Pak. Orang yang semakin imannya besar, dia tidak melihat jarak jauh. Bahkan jarak jauh itu menjadi penyemangat dia untuk berangkat ke masjid. Apa tujuannya? Gugurnya dosa. Apa tujuannya? Semakin banyak langkah, semakin banyak kendala, semakin banyak halangan di tangan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Dari sini Rasulullah mengatakan inna ilmal iman ma'idhil balad. Besarnya keimanan itu sama dengan besarnya ujian. Ketika seorang hamba berani untuk menantang ujian yang sangat besar, maka disitulah iman besar. Kita jangan sampai aneh ataupun kaget kalau ada tetangga, bahkan rekan kita yang semangat mencari ilmu jauh dari Jakarta ke Bogor ada tempat tadi. Bahkan dia semangat untuk sholat di bukan hanya sekedar masjid yang besar, tapi ingin menjadikan setiap tubuhnya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kaki ini beramal saleh. Luar biasa. Sehingga di iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang melangkahkan kaki ke masjid itu tanda sebuah keimanan yang sangat agung. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid malah tidak masjid. Betul ini? Betul ini?
Ngomong itu jangan lihat takdir tersinggung ini. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, namun dia tidak berada ke masjid. Blok A dekat dengan masjid, namun blok C karena tidak ada huruf baris setelah Z. Bahkan teman-teman kita, saudara kita yang rumahnya di blok Z, dia lebih datang awalan untuk salat subuh. Subhanallah. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, ya, dengan keimanan kepada Allah dan pahala yang besar bagi mereka yang melangkahkan kakinya di dunia. Di sini, salah satu 3 pengukur dosa. Yang pertama dari apa? Berwudu. Yang kedua, berwudu datangnya sholat. Yang ketiga, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, salatu munjian, salatu darajat, 3 pengangkat derajat kemuliaan. Siapa orang yang tidak mau diangkat derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah angkat derajat kemuliaan di dunia, maka setiap makhluknya akan dimuliakan hamba tersebut. Lihat alif lam. Kemuliaan bukan datang dari harta, kemuliaan bukan datang dari jabatan dan kedudukan, tapi kemuliaan karena datang dari ilmu, melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan seluruh makhluk-makhluknya khasyah, takut kepada orang yang Allah berkati, itu orang yang punya ilmu. Di sini Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat kemuliaan. Kita melihat Imam Ahmad rahimahullah yang dicambuk, yang dimasukkan ke dalam penjara, terlihat dengan mata kepala pembesar raja di zamannya terlihat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bahkan di hadapan teman-temannya lebih mulia dibandingkan raja tersebut. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang Imam Ahmad. Lalu bagaimana ketika kita berharap datangnya derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Rasul mengatakan salatu darajat, 3 kemuliaan. Yang pertama adalah kita memberikan makan kepada fakir miskin. Terlebih saudara kita yang miskin, beda Pak. Kita memberikan ke tetangga kita yang miskin dengan kepada saudara kita yang miskin. Mana yang lebih banyak pahalanya? Saudara miskin. Saudara kita yang miskin dengan tetangga kita yang miskin yang bukan saudara, namun saudara kita saudara. Mana yang lebih banyak pahalanya? Saudara yang miskin. Rasulullah mengatakan kalau kita berinfak bersedekah kepada tetangga kita yang miskin, kita hanya mendapatkan 1 pahala sedekah. Tapi kalau kepada saudara kita, kakak atau adik kita yang miskin, maka kita mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Subhanallah. Pahala silaturahmi. Kita memberikan makan. Bahkan ketika kita memberikan makanan kepada orang lain, Allah bukan hanya sekedar memuliakan hamba tersebut, namun Allah memberikan yang terbaik. Lihat bunyi ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha." Barang siapa yang mendatangi kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah balas kebaikan yang sama 10 kali lipat. Dari sini Imam Hasan Al-Basri punya cerita. Beliau pulang dari taklim karena laparnya, dia mengatakan kepada istrinya, "Doa istriku, ada apa di dapur? Ada yang bisa dimakan?" "Oh yang ada, kita masak pakai telur." "Ya sudah masak." Ketika hendak dimasak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, datanglah mengemis tok-tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa dengan wahai Imam Hasan Al-Basri? Sesungguhnya keluargaku sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan. Adakah yang kau bisa berikan kepada kami?" Lihat bagaimana seorang alim yang mulia dalam keilmuannya dan memakai ilmunya
Lihat responnya. Dia memberikan bukan setengah yang dia miliki. Ia katakan kepada istrinya, ya Umar, mama tolong berikan semuanya. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kalian memberikan yang paling kalian cintai. 10 telur ini sesuatu yang paling dicintai oleh istri dan Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri ini mendapatkan cinta kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin mendapatkan derajat kemuliaan, lalu ia mengatakan kepada istrinya, berikan semuanya. Subhanallah. Sang istri mengambil plastik, dia masukkan. Ketika ingin dimasukkan semuanya, akan besar kewahidan. Dia ambil satu, saking cinta dan sayangnya kepada suami. Dia sisakan satu, kasihan ini suami, masya Allah. Pagi siang malam mencari nafkah, duha pagi siang malam, tahajud pagi siang malam. Emang ada duha tahajud pagi siang malam? Orang kalau emosi ngomong kan begitu salah. Allahu Akbar. Pengemis itu mendapatkannya dari sang istri. Dia tersenyum bergembira lalu pulang ke rumahnya. Beberapa jam kemudian datanglah tetangganya. Dia jualan telur. Dia ingin memberikan telur kepada Imam Hasan Al-Basri. Ingin bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit ala kadarnya dari saya. Diterima oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dihimpun oleh Imam Hasan Al-Basri, kagetnya luar biasa, berjumlah 90. Maka dia panggil sang istri lalu dimarahinya. Luar biasa itu, wahai istriku, engkau berbuat kesalahan apa yang engkau tidak memberikan semuanya yang harus ditangkap. Ayah tahu dari mana? Abi tahu dari mana? Nih, jumlahnya 90. Harusnya 100 kita dapat. Bayangkan Pak, ini real terjadi. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam kisah minat tabi'in, kisah tabi'in dan tabi'in rahimahullah. Lihat. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, merupakan derajat kemuliaan yang Allah berikan, walaupun terkadang apa yang kita berikan dipergunakan kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Maaf, kita kasih uang ke tetangga kita 5.000 rupiah, diberikan rokok. Masya Allah. Dalam hati Allah kelewatan apa? Berarti Allah sedang menguji kesabaran kita. Terlebih kita harus memahami Allah melihat apa yang kita keluarkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Keluarkanlah apa yang telah kami rezekikan, dikeluarkan. Adapun pemanfaatannya tidak sesuai, kalau tidak kurang kontrol dan sebagainya, serahkan kepada Allah dan ikhlaskan. Ini ujian Allah kepada kita. Yang terpenting in'anfa'an, memberikan makanan kepada fakir miskin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang kita sering memberikan tausiah kepada du'afa fakir miskin, ibu bapak sing sabar di rumah. Namanya hidup ujian, Pak, sabar. Pak, hadirin yang dirahmati Allah, kalimat sabar itu penuh di telinga sampai ujung. Masya Allah. Tausiah sabar kepada mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya dengan kalimat, tapi dengan infak, tapi dengan sembako, dan yang kedua berdayakan mereka. Mengapa Rasulullah mengatakan khafifin nas ala qadri uqulihim. Ajarlah bicara kepada mereka sesuai apa yang ada di benaknya. Yang di benaknya adalah pikiran perut. Tidak bisa mereka menelan kata-kata sabar. Tapi kalau orang kaya tidak diberikan mereka, ada mereka bekerja, kerjaan yang mereka mampu untuk melakukan. Ini subhanallah. Tidak ada. Ada seorang ustaz yang mengajak, yang membawa beberapa yatimnya, yang mengumpulkan yatim-yatim di kampung tersebut, beberapa janda-jandanya, lalu diberikan pemahaman tentang kesabaran sambil memberikan sembako. Itu subhanallah, sang ustaz tersebut
mengumpulkan janda dan mengatakan ibu yang janda, berapa penghasilan ibu sehari? 7.500 bahkan 5.000 rupiah. Sekarang ada apa di kantong? Coba keluarkan. Dikeluarkan masing-masing. Ada sekitar 15 sampai 50 orang. Dikeluarkan, ada yang 3.000 rupiah, ada yang 5.000 rupiah, ada yang 7.000 rupiah. Lalu sang ustaz mengatakan, ibu berani memberikan berapa nih kepada yatim di sini? Sok. Siapa yang mau mengatakan? Subhanallah. Iya. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Manusia itu daya tarik dan cintanya kepada harta itu pun biasa hebat. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal bani wal qanatir. Syahwat kepada harta itu sangat tinggi. Walaupun yang 7.000, 5.000 sesuatu yang paling ia butuhkan. Ketika sang ustaz mengatakan ibu, nenek dengan uang yang ada di tangan kira-kira berarti tidak memberikan kepada si yatim ini 13-20 yatim ini. Sok siapa yang berdiri, ayo kasihkan kepada mereka. Berarti tidak ada yang berani bergerak. Hanya satu berdiri gemetar sambil berlinang air mata, dia ambil uangnya 7.000 rupiah. Pelan-pelan dia berdiri. Oh ini Pak, menurut jajannya saya, kami menangis karena uang segitu-gitunya. Rupanya sang ustaz ini cerdas. Dia sudah menyiapkan uang 100.000 di kantong. Ketika si nenek itu memberikan kemudian duduk, sang ustaz itu mengatakan, nenek sini, berdiri sini. Nenek berapa? 7.000 rupiah. Ada lagi? Tidak ada, cuma 7.000 rupiah. Nenek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 100.000 rupiah. Gembiranya luar biasa. Yang lain ibu ini kali aja. Ini sebuah simulasi yang sangat sederhana betapa orang-orang misionaris melakukan hal itu kan. Ketika tetangga sebelah fakir miskin butuh pertolongan, dia datang dengan apa yang dibutuhkannya mengatakan ini dari Tuhan Yesus. Rontoklah akidahnya. Kita berikan ini Bu 100.000 rupiah. Si ustaz mengatakan, nih Bu, nih 100.000 rupiah balasan dari Allah. Seharusnya ibu ngasih 7.000 tadi kali 700 kan 4 juta, 49 juta kan gitu ya. Betul kan gitu Pak? 700 kali 4 tadi sisanya ada dari Allah. Ini baru DP kan saja. Coba. Kita amutoa. Kemudian yang kedua, derajat kemuliaan yang kedua yang Allah berikan adalah ifsya'us salam, ketika kita menebar salam, assalamualaikum. Rasulullah SAW dengan Aisyah berpapasan dengan orang Yahudi. Yahudi itu mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum ya Muhammad. Rasulullah mengatakan wa'alaika. Ini menjadikan Aisyah radhiyallahu anha bengong dan terheran-heran. Ya Rasulullah, kenapa kau menjawab wa'alaika tidak sempurna? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, dia mengatakan assalamualaikum. Asal artinya laknat bagimu, laknat bagimu. Maka menjawab engkau pun seperti itu. Aisyah tambah marah, wa'alaikum jami'an. Kamu juga semuanya. Ini luar biasa. Mengapa? Karena salam itu merupakan doa, mendoakan mendapatkan laknat. Tapi Rasul tidak. Sebuah sunnah Rasulullah SAW tentang ifsya'us salam, menebarkan salam itu bukan hanya sekedar familiar, bukan hanya sekedar pergaulan yang indah antara muslim dan muslim, tidak. Tapi lebih daripada itu adalah doa. Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika beliau di rumahnya menunggu kehadiran Rasulullah SAW, mengetuk pintu Rasul, tok assalamualaikum. Sa'ad tidak menjawab. Tok assalamualaikum, tok assalamualaikum 3 kali. Rasul pulang. Sa'ad pun bangkit lalu mengejar Rasul. Ya Rasul, ya Rasul. Rasul berbalik, kamu ada apa Rasul? Mengapa kamu tidak menjawab? Kata saya,
saja aku tidak menjauh dari Rasul karena aku ingin mendapatkan doa darimu walaupun hanya sebatas salam. Berarti Pak, kalau papasan kita, pertemuan kita, ya berpapasan di dalam mengucapkan Assalamualaikum itu lebih indah dari ucapan selamat pagi. Dan lebih bermakna. Pagi itu kita mendapatkan doa, siang itu kita mendapatkan doa, sore itu kita mendapatkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita menjawabnya harus yang lebih baik. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang repot kalau teman kita sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus yang lebih baik bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ini bisa kita ada pada riwayat bisa salat. Yang ketiga bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat kemuliaan. Ini yang ketiga, as-salatu bil-laili wan-nasmi. Salat tengah malam mengangkat derajat kemuliaan. Fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda. Orang-orang yang kuat mendapatkan amanah Allah dan tugas-tugas besar itu adalah orang-orang yang berada di baik. Salihul Al-Ayyubi pernah mengatakan kepada sekretarisnya, asistennya, sebelum berperang, dia mengatakan catat orang-orang yang tidak mau malam dan besok jangan diajak berperang. Besok jangan diikutsertakan dalam berperang. Mengapa? Jiwa-jiwa dia untuk berperang bukan hanya bermodalkan alat peperangan yang canggih, tapi lebih daripada itu keimanan. Subhanallah. Oleh bagaimana yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tentara yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang kuat hafalan Al-Qur'annya dan orang-orang yang kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan ini menjadi sebuah analogi ketika dalam rumah tangga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang pemimpin yang menghadapi hadapan istri dan anak-anak kita, pemimpin yang kuat ketika ikatan hati yang kuat kepada Allah di tengah malam dan dunia. Nah, tidak terlihat asnaiyah ma'adat rabbuka maqam. Ada kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Walau ujian kita berat, ujian materi, ujian kerja kita dan beberapa ujian yang lain. Terkadang kita dituntut oleh anak-anak kita, dituntut oleh istri, dituntut oleh bawahan, bahkan dituntut oleh atasan. Tapi kita Rasulullah mengatakan sebagai tambahan, Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah dunia. Rasul mengatakan 3 yang apabila engkau miliki, kau telah mendapatkan dunia. Itu saja 3 yang kau miliki, kau telah mendapatkan dunia. Apa itu? Wasiatlah dunia dalam hadis. Yang pertama, mu'afid di jasadihi, kau sehat. Yang kedua, amin di watanihi, engkau aman, tidak ada gangguan. Yang ketiga, wajah quwwata yaumihi, engkau mendapatkan makan hari. 3 ini saja kata Rasulullah, kau telah mendapatkan dunia. So, kita lihat ini. Mu'afid jasadihi. Kalau kita rumah besar, harta melimpah ruah, makanan banyak, namun sakit di mana? Gak usah bicara sakit jantung, liver, yang kanker, sakit gigi 4. Masya Allah. Spring bed yang indah, yang empuk, tidak nyaman. Allah Akbar. Sakit mah, sakit perut, Allah Akbar. Padahal harta melimpah ruah tapi sakit, tidak berarti ini. Atau dia sehat walafiat, Masya Allah, namun tidak aman. Dia tinggal di tempat penuh konflik. Gelisah. Rumah besar, harta melimpah ruah, makanan dan sehat walafiat, tapi tinggal di bumi konflik.
Masya Allah pun tidak tenang, ia tidak mendapatkan ketenangan. Dan yang ketiga adalah wajah mutayomi. Kalau rumah besar, alhamdulillah sehat walafiat, aman, namun tidak ada makanan hari itu, engkau belum mendapatkan dunia. Jangan berpikir esok hari, karena kita tidak ada jamin besok bisa hidup esok hari. Hari itu saja engkau mendapatkan makanan, kesehatan, dan keamanan, engkau telah mendapatkan dunia. Berarti kita bisa menambah yang lainnya untuk bisa menjadi kebanggaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal akhirat, bukan hanya bekal dunia. Disinilah Bapak Ibu yang beragama Allah, sifat qanaah akan muncul ketika kita melihat tiga ini. Yang penting sudah aman, sudah ada makanan hari itu dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini tiga derajat penggugur dosa, tiga derajat kemuliaan, dan yang ketiga salah ujian, tiga yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-adlu fil qada wa ridha, sikap adil dalam keadaan marah ataupun senang. Susah. Sikap adil dalam keadaan marah maupun senang. Ketika kita senang luar biasa kepada anak-anak berbaginya, mungkin bisa adil saja. Tapi ketika ada marah dengan satu orang, marah dengan satu orang yang lainnya, marah dengan karyawan di PHK sepihak, Masya Allah, tidak dilihat dari pengorbanannya, pengabdiannya selama 15 tahun, mana keadilan. Tapi ketika seorang hamba mampu memiliki sikap adil dalam keadaan ridha wal ghadab, dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang, maka kelak ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, dan tidak ada naungan Allah yang terhebat kecuali naungan tersebut. 7 orang ini diantaranya adalah al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Maka wajar Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, zaman dahulu, zaman sahabat dan yang tadi, pemimpin itu didatangi oleh masyarakat. Pemimpin yang adil, minta doanya. Tapi sekarang tidak, pemimpin mendatangi masyarakat mencari suara dan sebagainya. Imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, yang menyelamatkan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-qasdu fil faqri wal ghina, hemat dalam keadaan fakir dan hemat dalam keadaan kaya. Ada orang fakir yang serta-merta, maaf, sebodoh amat, uang hanya Idul Fitri habisin, terserah. Ia tidak memiliki sikap hemat. Bahkan cenderung ketika habis seluruhnya yang dia miliki, terbuka peluang kemaksiatan, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Begitu pula adalah adanya orang-orang kaya yang tidak hemat membelanjakan hartanya, muncullah kebencian. Kemudian yang ketiga, wal khasyah fi sirri wal alaniyah. Orang yang mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang khasyah, yang memiliki rasa takut kepada Allah, istri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan bersama. Secara rahasia atau terang-terangan, ia tetap memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, seorang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang memiliki rasa takut kepada Allah dalam suasana apapun. Masya Allah. Dan ikhlasnya dalam setiap amal, ia sembunyikan kebaikan-kebaikan dia. Termasuk ada kisah Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Ali radhiyallahu anhu yang disebut dengan Zainal Abidin. Berapa banyak masyarakat miskin itu merasa tentram kehidupannya ketika pagi hari didapati ada sembako di depan rumahnya, dan itu berjalan beberapa tahun. Tidak mengetahui siapa yang berikannya.
Tapi ketika seorang pemimpin yang bernama Ali Zainal Abidin itu wafat meninggal dunia, sembako itu berhenti, kesejahteraan itu sudah tidak ada lagi. Artinya seorang Ali Zainal Abidin dikenal kebaikannya dan baru diketahui kebaikannya setelah dia wafat, setelah dia meninggal dunia. Subhanallah. Mengapa? Dia takut kebaikannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpancinglah sifat sombong, keluarlah sifat ria yang menghapuskan amal. Seorang alim yang bernama Hasan rahimahullah, beliau pulang dari berdakwah dengan temannya satu kendaraan, kemudian mencari tempat untuk bisa tidur sejenak setengah 2 malam dan 1 malam. Akhirnya dia mendapatkan tempat masjid untuk bisa tidur istirahat. Sang Imam Hasan ini mengatakan kepada temannya, ya sahibainnya, wahai sahabatku, halimta, sambil tidur di masjid. Wahai sahabatku, kau sudah tidur belum? Belum, wahai imam. Beberapa kali kemudian Imam Hasan ini mengatakan, halimta ya akhi, wahai saudara, kau sudah tidur belum? Lagi-lagi jawabannya belum, wahai imam. Yang ketiga kalinya sahabatnya ini mengatakan, ini mengapa Syekh menanyakan sudah tidur belum, apa yang dia lakukan? Maka untuk pertanyaan yang ketiga kalinya sahabatnya ini tidak menjawab. Ya akhi, halim dan wahai saudaraku, sudah tidur belum? Tidak dijawab. Sudah tidur belum? Tidak dijawab. Rupanya diam-diam Imam Hasan rahimahullah diam-diam mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Dia tidak ingin sholat tahajud dilihat oleh orang lain. Itu pribadi-pribadi khasyah. Dikhawatirkan kebaikan ia dilihat oleh orang lain dan orang lain mengungkap kebaikan tersebut, maka muncul sifat ria. Dia takut sifat ria itu muncul kesolat itu hadir yang menghapuskan amal-amal baiknya. Ini Bapak hadirin yang berangkat, hampir seluruh ibadah banyak godaan-godaan ria. Illa as-shaum, kecuali puasa. Kita tidak bisa melihat hebatnya puasa seorang hanya karena bibirnya yang kering, atau jalannya nyeri, megang tembok pelan-pelan, atau puasanya tidak bisa. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lainnya rentan dengan penyakit ria. Ini masya Allah. Sholat, sodaqah, apalagi sodaqah biasa di masjid makhluk ini dibacakan Al-Fatihah, betul kan? Sebelum Jumatan ada amplop 3-4 amplop, mohon doanya ini sebelum Jumatan untuk almarhumah bulan nanti bulan, untuk almarhum bulan mingguan, untuk almarhum bulan mingguan 5 yang tinggal dunia disebutkan. Infaknya 5.000 rupiah, berarti satu mayat 1.000 itu tadi. Itu dikaitkan ke serta masya Allah. Yang lain 100.000, 300.000, ini 5 mayat 5.000. Al-Maidah warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maidah. Ini bukan Al-Fatihah, ini Al-Maidah. Ini al-khasyah istri wal hadani. Ini yang mendapatkan kita. Yang pertama sikap adil dalam keadaan marah atau senang. Yang kedua sikap hemat, yang dalam keadaan fakir maupun kaya. Yang ketiga al-khasyah istri wal hadani. Tanamkan takut dalam keadaan tidak ataupun bersama. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu mulia 3 yang menghancurkan. Jadi ada 4 pembicaraan kita. 3 yang menjadi pengurus dosa, 3 mengangkat derajat kemuliaan, 3 yang menyelamatkan, dan 3 yang menghancurkan. Apa yang menghancurkan? Yang pertama, syukur mubah. Syukur itu sifat pikir yang ditaati. Karena di dalam hati kita rasa ingin memiliki segala sesuatu ada. Syukur, orang yang kikir. Ada pelit, pelit itu bakhil. Kalau kikir di atasnya pelit, kikir itu syukur, syahid orangnya. Pelit itu kalau dia tak pelit, itu kan pelit. Kalau bakhil itu pelit, kalau kikir itu syahid, syukur. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kalau bakhil itu bakhil nafiyah.
Orang yang pelit itu pelit dengan apa yang dimilikinya. Tapi kalau syahih, kikir, dia pelit bukan apa yang ada di dirinya, tapi apa yang ada di tangan orang lain pun jangan sampai keluar. Masya Allah. Kita punya tetangga sebelah, ada orang minta bantuan proposal pembangunan masjid. Sudah kita tidak mengeluarkan, tidak perlu provokasi tetangga sebelah supaya tidak dikeluarkan. Udah bagus. Ngapain kalau gitu? Padahal itu harta tetangga sebelah. Dia tidak ridho kalau hartanya keluar untuk amal-amal Islam. Kamu sudah itu syahid kikir. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, syahid itu bakhil itu adalah bakhil biman. Bakhil itu pelit dengan hartanya, pelit dengan harta. Tapi kalau syahid kikir itu bilman wa bil ma'ruf. Kikir dengan harta dan kikir dengan kebaikan. Teman tetangga minta bantu doanya saja tidak. Pak, mohon maaf, kita sekeluarga pulang kampung ke Ciamis Jumat Sabtu minggu ini. Mohon maaf, di rumah kalau ada apa-apa tolong dilihat sekaligus doakan. Semoga kita selamat menjalankan anak-anak saya sehat walafiat. Ketika diminta doa ketika doa masing-masing aja deh. Saya ada kerepotan tuh Pak. Masya Allah. Luar biasa. Jawabannya sederhana, saya juga kerepotan tuh. Ini kan pelit untuk mendoakan orang lain sendiri. Bahkan ditambahkan lagi oleh seorang alim mengajak kebaikan, dia tidak mau syahid. Orang itu orang yang kikir. Kan saudara, lihat kisahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ani'budullaha wa ati'uh. Tugas kita itu Pak mengajak hamba Allah untuk taat, ngajak ke masjid, ngajak sholat. Urusan dia mau atau tidak mau sekarang. Pertanyaannya kita sudah ngajak belum nih? Kena satu kantor, kena satu unit, kena satu ruangan. Urusan dia mengatakan duluan ya. Rasa tidak tahu berdua terjawabnya. Tidak tahu. Yang penting kita telah memberikan ajaran. Itulah inti daripada dakwah. Sehingga dakwah itu bukan hanya berikan untuk tapi yang penting mengajak dalam kebaikan. Artinya semua bisa dan kita mampu untuk melakukannya. Tapi bagi mereka yang tidak mau mengajak dalam kebaikan, dia adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Nih, tiga yang menghancurkan yang pertama adalah syukur mutlak. Kikir yang diikutkan, yang diperturutkan. Yang kedua adalah wahawa muttabaku, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu perut makan, hawa nafsu mata melihat yang Allah haramkan. Maka benih-benih kemaksiatan sudah mulai muncul. Ya, zina al-ain an-nazar, zinanya mata adalah melihat. Setelah melihat SMS-an, betul? Ketemuan, ibu bonsengon, ya, janjian. Setelah itu adalah zawaju, pernikahan. Kalau berani kan? Kalau tidak, salam alaihi. Kalau tidak dan hakim mungkin selingkuh kalau malas. Harus ini awal budi al-maksiyah budi al-fitrah. Kebanyakan maksiat itu diawali dari mana? Hawa nafsu. Maka kita berbangga luar biasa kepada tunanetra, tidak banyak keinginan. Saya punya tetangga tunanetra itu punya TV, masya Allah. Konana TV tidak ada gambarnya uang sekarang. Dia namanya Pak Yunis Raji, dia hafal Quran. Dia hafal nomor apa namanya? Nomor handphone HP dia tanpa dicatat. Bagaimana nomor HP-nya berapa? Catat dan sekali sebut hafal. Maka bersih hatinya, tidak pernah melihat apa yang Allah Taala. Iya, dalam kekurangan ada dunia. Ada lagi rumah tangga 15 tahun pernah hidup, dua-duanya bisu, masya Allah. Di dalam kekurangan ada kelebihan. Ada aja. Dan yang ketiga adalah ijazah binafsi. Yang menghancurkan yang ketiga adalah
bangga dengan amal kebaikan. Jadi sifat bangga diri itu akan menghasilkan diri. Sebuah perusahaan ketika bangga dengan sebuah produksinya, satu produksinya, maka berhentilah karyanya. Ketika kita bangga dengan kebaikan kita, itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak takut ketika dunia mengejar, tapi aku lebih takut ketika amal-amal kebaikan yang aku lakukan di situ muncul ujung kebanggaan dengan amal, lalu menghapuskan aku dari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kita perlu perbaikan diri kita ini. Hindari sifat kikir, jauhi hawa nafsu kita yang sering kita turuti. Dan yang ketiga adalah jangan berbangga ketika kita dalam masalah. Ingat, amal-amal kebaikan kita tidak akan memasukkan kita ke surga Allah. Yang memasukkan kita ke surga Allah adalah rahmatnya, rahmat Allah, kasih Allah. Ketika dia masuk surga Allah atas rahmat Allah dan amalnya banyak, amal itu akan menjadikan posisi manusia sang hamba tersebut tinggi atau rendahnya adalah amal. Maka ketika banyaknya amal kita, Allah ridha, Allah rahmat kita masuk dan tinggi derajat kita lantaran amal. Tapi ada orang yang sedikit amalnya Allah masukkan, namun dengan amalnya dia pun di bawah dari orang yang mendapatkan surga itu lantaran amal yang masuk. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal yang kita lakukan hanya mendapatkan level yang tinggi atau rendah kita di surga Allah. Tapi yang menjadikan kita masuk surga Allah adalah rahmatnya. Karena itu jangan pernah berbangga hati ketika kita pernah melakukan kebaikan. Jangan pernah sombong ketika kita pernah melakukan kebaikan amal saleh. Hati-hati dan jaga kendali hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita dan mendapatkan ridha Allah, dan semoga Allah berkahan kita mendapatkan sa'adat di dunia